Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Anam, mahasiswa UPJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, NIM 22811313747. Video ini kami persembahkan sebagai pelengkap tugas PPL di semester 6, yaitu video pembelajaran metode PJBL di kelas 5 MI Darul Ulum Sumberjo, Kecamatan Wayekarya, Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semangat pagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Silakan ketuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Masih ada yang nggak berangkat. Nanti yang Pak Nuril sebutkan namanya, kalau hadir bilang hadir ya. Alif Farhan, hadir. Adi Satria, Alfa. Aldi Saputra, hadir. Arsya Feriansyah, Alia Afifajana, hadir. Fatan Dama Wijaya, hadir. Irfan Sanusi, Alfa. Mahresa Artika, hadir. Muhammad Zaki, Muhammad Faisal, Rehan Arkan Putra, Raihanatul Haulia, hadir. Cindy Lestari, Shirley Aprilia, hadir. Tri Ananda, Ulfatul Humairah, Vienna Dwi Vimiar, tidak hadir. Zahwa Nabila, Salma Rizky Setiawan. Semua yang hadir sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, setelah doa kita untuk meningkatkan, menumbuhkan rasa sosialisasi kita, nilai kebangsaan kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Pusaka. Semua bisa ya? Ayo semua berdiri. Berdiri ngadep ke depan semua. Kita berdiri yang tegak. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan
berlindung di hari tua, sempat akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, masih ingat materi yang kemarin? Kemarin apa? Indahnya akhlak terpuji. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Sekarang meneladani akhlak terpuji Rasulullah. Siapa tahu? Ada yang tahu Rasulullah itu siapa? Ada yang tahu Rasulullah itu siapa? Angkat tangan. Angkat tangan yang mau jawab. Jawab bareng-bareng. Siapa Rasulullah? Adalah Nabi Muhammad utusan Allah sebagai penyampai risalah. Kenapa kok kita harus meneladani akhlak Rasulullah? Karena Rasulullah adalah sebaik-baik contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Jadi tujuan daripada setelah materi ini disampaikan, nanti kita itu akan menerima dengan senang hati. Menerima dengan agama Islam kan? Nah, kita harus menerima agama Islam itu dengan senang hati, dengan dua tangan terbuka. Yang kedua, mau menjalankan ajaran agama. Contohnya seperti apa? Sholat, ada apa lagi? Puasa, zakat, dan seterusnya. Yang kedua, mau menunjukkan perilaku jujur. Nih penting. Kita harus jujur dalam keadaan apapun. Terus disiplin. Tentunya tanggung jawab, peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, memahami faktual. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual tentang akhlak terpuji. Kita harus paham, selain hafal, paham. Apa sih contohnya jujur itu apa? Nah, kita harus paham supaya nanti bisa meraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu menyajikan informasi. Nah, atau hasil karya secara kreatif. Nanti di akhir cerita kita akan ada karya. Kita bikin proyek, tugas kelompok. Melanjutkan materi yang selanjutnya, Pak Nuril akan ada pertanyaan. Ya, nanti kalian jawab. Dari masing-masing kelompok harus satu perwakilan. Nah, dari kelompok satu, sekarang kelompok satu. Ini kelompok satu. Apa yang akan terjadi jika semua orang bersikap jujur? Apa yang terjadi jika semua bersikap jujur? Ada yang tahu? Kelompok yang lain? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Yang terjadi jika kita memiliki sikap jujur, maka kehidupan akan damai, aman, dan tentram. Gak ada yang tersakiti karena gak ada yang dibohongi. Terus yang kedua, pernahkah kamu diberi tanggung jawab dan berhasil menjaganya? Siapa yang bisa tahu ngasih contoh? Contoh, disuruh ibunya beli terasi, pulang nyampe rumah dapat apa? Nah, kalau disuruh ke warung beli cabai, pulang dapat apa? Cabai. Nah, itu berarti kita sedang mengamalkan nilai yaitu tanggung jawab. Bisa dipercaya. Terus, mengapa penting bagi kita untuk rendah hati? Tahu rendah hati? Kenapa kita harus rendah hati? Kenapa? Angkat tangan coba yang bisa. Gak ada yang tahu? Rendah hati supaya apa? Ya, di dalam kita berteman, berkumpul, gak ada yang saling diejek. Kita harus saling memahami bahwasanya kita semua sama di mata Allah. Apa saja akhlak terpuji Rasulullah yang harus kita teladani hari ini, yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah jujur. Jujur atau sidik. Jujur berarti berkata benar. Rasulullah
berkata, berbuat yang benar, tidak boleh berbohong. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Ya, tahu bohong? Apa yang dikatakan lain di mulut, lain di hati, itu namanya bohong. Nah, itu tidak boleh. Nah, terus di sekolahan mencontek saat ujian. Siapa yang biasa nyontek? Siapa yang bisa nyontek? Ada tangan? Nyontek semua. Nyontek itu tidak perilaku tidak dicontohkan oleh Rasul. Nah, kita sebagai orang beriman, umatnya Rasulullah harus memiliki sifat jujur. Terus yang kedua, akhlak terpuji Rasulullah amanah. Perhatikan ke depan. Yang kedua, yaitu amanah, dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Beliau tidak mengkhianati amanah. Bayangkan kalau Nabi itu tidak amanah. Jadi agama itu bisa nggak sesuai. Apa yang disampaikan Rasulullah di Arab sampai di Indonesia tidak akan sesuai. Karena Nabi ini amanah, maka agama itu bisa tersampaikan. Terus contoh apa yang harus kita lakukan di lingkungan kita sehari-hari untuk mengamalkan sikap amanah, yaitu menjaga rahasia teman. Ya, biasanya ngomong-ngomong, ini perempuan nih suka rasan-rasan, ngomongin kejelekan teman. Tidak boleh ya. Mulai hari ini sudah tidak boleh membicarakan kejelekan teman. Terus mengembalikan barang yang dipinjam, nggak boleh minjem, temannya lupa, kantongin bawa pulang. Tepuk semangat. Masih semangat ya? Baik, kita lanjutkan. Akhlak terpuji Rasulullah yang ketiga, yang perlu kita pelajari, kita teladani dan kita ikuti, yaitu penyabar. Kita harus memiliki sifat sabar, lapang dada, ya. Tidak boleh mudah emosi. Ketika berangkat sekolah, ketika mau minta uang saku sama ibu, ketika ibunya tidak ada, apa yang kita lakukan? Sabar apa marah-marah? Marah-marah apa nggak berangkat sekolah? Tetap berangkat sekolah, harus sabar. Itu contoh kecil dari sifat sabar dalam keadaan apapun. Terus yang keempat, ini yang terakhir, akhlak terpuji Rasulullah, yaitu pemaaf. Saling memaafkan jika teman ada yang memiliki kesalahan. Yang salah mau minta maaf, yang disalahi juga harus mau memaafkan. Kita sebagai umat Islam harus saling kasih sayang, saling sayang, menyayang itu materi kemarin. Nah, tepuk akhlak Rasulullah. Jujur, amanah, sabar, pemaaf, Rasulullah teladan kita. Yes. Baik, anak-anakku semua, sekarang kita akan adakan proyek. Kita tugas kelompok, yaitu membuat proyek. Nanti kalian nyusun seperti apa yang ada di gambar, ya, menggunakan media seperti yang sudah disiapkan. Pak Nuril mulai dari kelompok.
bagus semua? Perhatikan ke depan. Kita sudah belajar materi, juga sudah bikin proyek. Nah, sekarang kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini, yaitu apa? Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan utama dalam berakhlak mulia. Jadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa saja yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu apa? Terus apa lagi? Aman. Terus apa lagi? Terus rendah hati. Itu nanti akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua sebelum kita pulang, Pak Nuril ada PR. Nanti yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Di rumah dikerjakan ya. Ya, cukup. Pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, nanti bisa pulang, berhati-hati di jalan ya. Semoga sampai rumah selamat, sampai tujuan tidak ada apa-apa. Semua berhati-hati di jalan. Baru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.